kebebasan, kekuasaan, keadilan, dominasi, serta idealisme dan realita. Baik, untuk topik yang pertama mengenai mayoritas dan minoritas. Nah, bagaimana pendapat saudara Fiani mengenai teori demokrasi menangani konflik antara kehendak mayoritas dan hak minoritas? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat mulia. Jadi, dalam teori demokrasi modern itu, kehendak mayoritas memang menjadi dasar dalam pelanggaran keputusan. Namun keputusan tersebut tidak boleh menginjak hak-hak dari minoritas. Demokrasi liberal menempatkan konstitusi, hukum dan juga lembaga independen sebagai pelindung kelompok-kelompok yang rentan. Jadi dari banyaknya contoh, salah satu contoh seperti John Stuart Mill menyebutkan adanya bahaya tirani mayoritas, yang dimana ketika situasi terbanyak justru bisa membungkam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi oleh karena itu hak asasi harus dijamin dalam undang-undang dan sistem harus dirancang agar lebih inklusif. Jadi secara tidak langsung, hak mayoritas dan hak minoritas semuanya terdengarkan oleh sistem demokrasi tersebut. Ya, betul sekali. Baik, lanjut saja pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut saudara Reben terkait demokrasi rakyat dan hak asasi manusia? Nah, yang menjadi pertanyaannya, seringkali masyarakat mempertanyakan bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat tetap dijaga dalam sistem demokrasi rakyat atau otoriter yang menekankan kontrol kolektif dan seringkali membatasi kehendak individu. Baik, terima kasih. Selanjutnya menyangkut konflik antara garis kolektif dan penguasaan personal dalam sistem
kami yang saya tahu itu perlu adanya sistem proporsional, di mana perlindungan kuota minoritas dan wadah partisipatif seperti citizen assembly, nah, itu demokrasi harus dirancang untuk memberi ruang kepada suara yang pelan, bukan hanya yang ramai saja. Menurut saya, Oke, jadi secara garis besar bahwa suara dari kaum minoritas pun dapat didengarkan. Nah, demokrasi ini bukan hanya sekedar lebih terdominan pada kaum yang memiliki jabatan. Jadi, seperti kita ketahui sendiri, jadi demokrasi itu merupakan kehendak rakyat. Jadi bagaimana suara itu dapat didengarkan. Nah, pemerintah harus mendengarkan suara dari rakyat. Nah, seperti pendapat Abraham Lincoln, mungkin telah teman-teman ketahui bahwa kalau pendapat dari para ahli Abraham Lincoln ini mengatakan bahwa sistem demokrasi merupakan kehendak dari rakyat oleh rakyat yang berpihak. Apakah seperti itu? betul sekali. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya mengenai populisme dan kualitas pemimpin. Nah, bagaimana saudara Edwin menyikapi sistem demokrasi cenderung melahirkan populisme daripada kepemimpinan yang rasional dan berintegrasi? Baik, pertanyaan tersebut itu benar sekali. Karena tentunya itu demokrasi terbuka untuk semua orang. Terbuka juga untuk pemimpin yang menang karena identitas atau retorika emosional, yang dimana hal itu bukan karena gagasannya yang makro seperti itu. Ini juga termasuk efek samping dari populisme. Tapi solusinya itu kita tidak bisa menyalahkan demokrasi, melainkan dengan kita bisa meningkatkan kualitas pemilihnya lewat contohnya seperti pendidikan politik dan literasi digital. Karena demokrasi yang ideal itu membutuhkan warga yang cerdas, bukan hanya pemimpin yang pandai untuk berbicara. Wow, jawaban yang sangat luar biasa. Namun sekali lagi saya ingin bertanyakan kembali, bagaimana dengan topik terkait demokrasi liberal dan kapitalisme dengan berbagai pertanyaan masyarakat yang bertanya bahwa apakah demokrasi liberal secara struktural telah mendukung kapitalisme yang tidak mampu menciptakan keadilan sosial yang sejati? Ini adalah kritik mendasar terhadap demokrasi liberal, karena sistem ini berkembang seiring dengan kapitalisme. Maka wajar kalau terlihat mereka lebih mendukung pasar bebas daripada keadilan sosial. Namun bukan berarti hal tersebut itu tidak bisa diubah. Negara tetap bisa menjalankan distribusi kekayaan lewat seperti pajak progresif, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja seperti itu. Dan dengan demokrasi yang sehat, seharusnya tidak hanya menjamin hak memilih, tetapi juga hak hidup yang layak. Baik, terima kasih. Jawaban pasangan pada hari ini sangat luar biasa. Terima kasih pula ada yang saya sampaikan kepada saudara Rever, Edwin dan saudara Fiani atas jawaban-jawaban yang mengunggah pikiran kita semua terkait sistem demokrasi. Hari ini kita belajar bahwa demokrasi bukanlah jawaban yang pasti, melainkan jalan panjang yang penuh dengan tantangan. Hidup selama ada yang bersuara, bertanya, dan berani mengkritik. Dan kalian yang mendengarkan tentunya adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Saya Lia Naga, pamit dari Ruang Demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Kritik adalah cinta yang mendalam pada sistem yang ingin kita jaga.